Kampung Manuare Distrik Amar, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dengan dana desa dan alokasi dana desa yang dimiliki, sudah bergerak untuk melakukan pembangunan kampung bertahap yang selain sarana fisik, juga sektor lainnya seperti perkebunan, selain sektor perikanan yang juga menjadi mata pencaharian warga Kampung Manuare. Kepala Kampung Manuare Amandus Tima Kopea saat menerima bantuan perikanan tangkap dari Dinas Perikanan Mimika dari alokasi dana otsus tahun 2023 pada 7 November lalu mengatakan, upaya pembinaan masyarakat di sektor perikanan mulai dilakukan pengadaan perahu fiber sebagai sarana tangkap ikan dari dana desa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Perikanan yang telah memberikan bantuan melalui dana otsus. Tujuan daripada itu untuk kapasitas ekonomi masyarakat. Semoga bantuan yang diberikan dari Dinas Perikanan ini bisa bermanfaat buat kelompok yang sudah dibentuk, yaitu kelompok ibu-ibu, kelompok pencari keraka. Semoga bantuan ini bisa digunakan sama-sama, kompak, sama-sama melengkapi ekonomi dalam rumah. Anggaran yang selama ini berjalan, kami bekerja sesuai dengan program yang berjalan selama ini. Kami tidak keluar dari situ. Contoh kecil seperti perikanan melalui PIBER, pengadaan PIBER yang kami lakukan dari 4 tahun yang lalu. Jumlah PIBER yang ada di Manuare itu sudah mencukupi 20 buah. Sampai tahun ini dalam APBK itu ada 6 unit, ada 6 buah, 4 buah sudah kami bawa ke kampung dan sudah kami langsung kasih ke masing-masing kelompok. Sementara 2 buah masih ada di sini. 1-2 hari lagi kami sudah bawa turun. Anggaran yang kita kasih masuk, anggaran untuk pembelian PIBER itu 370.500. Jadi selain PIBER, kami juga masuk dalam program perkebunan. Bagaimana masyarakat bisa bertanam, bagaimana masyarakat bisa punya kebun, supaya kami tidak naik beli-beli sayur lagi di kota. Selain itu, pembinaan kepada masyarakat di sektor pertanian perkebunan juga telah dilakukan Kampung Manuare, di mana bantuan sedikit dana desa diberikan untuk usaha perkebunan masyarakat. Dikatakan Kepala Kampung saat ini beberapa komoditas pertanian perkebunan telah dibudidayakan masyarakat Kampung Manuare seperti sayur kangkung cabut, kacang panjang, kol, jagung, ketimun, labu, semangka, dan terong. Dirinya berharap selain dari dana desa yang dimiliki, bantuan lainnya terkait sektor pertanian perkebunan juga mendapatkan perhatian dari instansi terkait seperti bantuan bibit, pupuk, serta sarana pertanian dalam menunjang usaha masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. Dirinya juga berterima kasih kepada pemerintah pusat atas kucuran dana desa yang diterima Kampung Manuare untuk program ketahanan pangan berupa pembuatan kebun, serta tak lupa kepada para pendamping Kampung Manuare. Program dana desa bukan berarti hanya kita melakukan pembangunan, tapi di situ kami melakukan pembinaan masalah perkebunan, selain nelayan dengan masyarakat orang pergi cari keraka, menjual dalam kampung melalui pengusaha. Kami dari kampung juga melalui kepala kampung, dana yang dicucurkan dana desa, kita juga membina masyarakat bagaimana supaya dia juga bisa berkebun, bisa memiliki sayur. Sudah kita lewati semua mulai dari 2 bulan yang lalu. Hasilnya seperti begini yang kita lihat. Mama dorang sudah panen, kepala kampung masuk langsung buka sekalian resmikan dan tetapkan harga. Satu ikatan kena 5.000 dari masing-masing kelompok yang sudah dibentuk melalui RT. Bukan berarti kami melakukan pembangunan saja, tapi kami juga dari kampung ini melakukan pembinaan
khusus untuk pesisir dari 133 kampung untuk wilayah pesisir, 53 kampung yang ada di pantai semua kita laksanakan seperti begitu. Selain ini kami juga melakukan pembangunan melalui pembangunan jalan melalui dana PBH bagi hasil pajak khusus untuk saya di Manuare sekitar 300 meter saya ambil dari anggaran PBH. Saya pikir itu saja, itulah keterampilan atau hasil kerja yang muncul di media atau di kalangan masyarakat. Terima kasih. 100.000 per orang, artinya kepala kampung melakukan modal supaya mama dorang bisa jual, terus uang itu hasil penjualan sayur dorang bisa tambah-tambah. Setelah penghasilannya dapat berapa, kita juga akan ambil satu RT kena berapa, seandainya macam 1 juta atau 2-3 juta. Dari situ kita ambil hasilnya, foto uangnya untuk kita melakukan laporan pertanggungjawaban. Hasilnya kami tidak ambil, itu kembali ke masing-masing kelompok. Seperti apa dia mau atur, dia mau tambah bibit lagi kah, atau mungkin dia mau buka lahan lagi kah, seperti begitu. Jadi program itu sudah ada dalam APBK, anggaran pendapatan, melalui musyawarah kampung yang disahkan oleh Bamuskam, sehingga kepala kampung tidak keluar dari situ karena sudah ada dalam kesepakatan bersama ke Bamuskam sudah akui, berita acaranya sudah ditandatangan, maka kami pengelola anggaran untuk kepala kampung kita ikut sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah lakukan. Harapan kami, saya berharap sekali ke Dinas Pertanian atau Perkebunan yang ada di kota, yang ada di kabupaten, agar bisa melihat atau bisa membantu kita dalam bentuk bibit atau tanah yang mungkin kurang subur, karena mereka yang mengerti ya, mungkin dalam bisa datang membina atau melakukan bagaimana supaya tanah itu bisa subur, sayur yang kita tanam itu mungkin bisa subur. Dana desa yang kita lakukan ini ya, mungkin sebagian ini mati, sebagian sayur ini tidak bertumbuh baik, mungkin melalui Dinas Perkebunan atau Pertanian ya bisa datang membina seperti itu. Tim Liputan Papua MCTV.